Shalom saudara yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali hari ini bersama dengan kami Elkana Ministry. Kami ada untuk bisa menemani saudara dalam membaca Alkitab setiap hari. Bagaimana saudara? Apakah ada yang merindukan untuk membaca Alkitab? Hari ini mari kita punya hati untuk terus rindu membaca Alkitab. Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita kembali membaca di dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-24 dan Bilangan pasalnya yang ke-25. Dan seperti biasa, kami dari Elkana Ministry membaca Alkitab untuk saudara. Kami memakai Alkitab terjemahan Indonesian Modern Bible atau kitab IMB. Sebelum kita mulai membaca, mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan Yesus di hari yang baru. Tuhan Yesus sangat baik bagi kami, bagi setiap anak-anak Tuhan, dalam setiap musim, dalam setiap masalah, dalam keadaan apapun. Tuhan Yesus selalu baik. Kami katakan, berikanlah kami hati yang selalu rindu baca firman-Mu. Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Biarlah anak-anak-Mu ini terus membaca firman, terus Engkau taruh hati, kerinduan untuk terus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami minta Roh Kudus yang baik menolong setiap kami, memberikan kami pengertian yang benar tentang isi hati Tuhan lewat firman yang kami baca. Terima kasih Tuhan, jadikan kami bukan cuma pembaca, pendengar, tetapi jadikan kami semua pelaku daripada firman Tuhan itu sendiri. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, baik kita sama-sama akan membaca Bilangan pasalnya yang ke-24 dan 25. Ketika Bileam melihat bahwa hal itu baik di mata Yahweh untuk memberkati Israel, maka ia tidak pergi untuk mencari tanda seperti pada waktu sebelumnya, tetapi ia menghadapkan wajahnya ke arah padang gurun. Lalu Bileam mengangkat matanya melihat orang Israel yang berdiam menurut suku-sukunya, dan roh Elohim ada di atasnya. Ia membacakan sajaknya, ucapan Bileam anak Beor dan ucapan seorang laki-laki yang dibukakan matanya telah berkata, ucapan seseorang yang mendengarkan firman Elohim, yang melihat penglihatan yang maha kuasa, yang rebah tetapi dengan mata yang dicelikan. Betapa indahnya kemah-kemahmu ya Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu oh Israel. Seperti lembah yang terbentang, seperti taman di tepi aliran air, seperti pohon gaharu yang telah Yahweh tanam, seperti pohon aras di tepian air. Biarlah air mengalir dari timbanya, lalu benihnya menerima air yang melimpah. Biarlah rajanya lebih tinggi daripada Agag, dan biarlah kerajaannya semakin ditinggikan. Elohim yang telah membawa mereka keluar dari Mesir, bagi mereka dia seperti kekuatan tanduk-tanduk banteng liar. Dia akan melahap bangsa-bangsa musuhnya, lalu akan meremukkan tulang-tulang mereka, dan panahnya akan menembus mereka. Ia merunduk dan membaringkan diri seperti seekor singa jantan dan seperti seekor singa betina. Siapakah yang akan membangunkannya? Diberkatilah dia yang memberkati engkau, dan terkutuklah dia yang mengutuk engkau. Maka menyalalah amarah Balak kepada Bileam dan memukulkan kedua telapak tangannya. Berkatalah Balak kepada Bileam, aku memanggil engkau untuk mengutuki musuh-musuhku. Tetapi lihatlah, engkau benar-benar telah memberkati mereka ini sampai 3 kali. Sekarang pulanglah engkau ke tempatmu. Aku telah mengatakan bahwa aku akan membayarmu sangat banyak, tetapi lihatlah, Yahweh telah menahanmu dari kelimpahan. Lalu berkatalah Bileam kepada Balak, bukankah kepada utusan-utusan yang telah engkau kirimkan kepadaku pun aku sudah berbicara dengan mengatakan, sekalipun Balak memberikan kepadaku rumahnya yang penuh emas dan perak, aku tidak mampu melanggar perintah Yahweh untuk melakukan yang baik atau yang jahat dari hatiku sendiri. Karena apa yang Yahweh katakan itulah yang aku katakan. Lihatlah sekarang, aku akan pulang kepada bangsaku. Kemarilah, biar aku menasihati engkau apa yang akan bangsa ini perbuat kepada bangsamu di kemudian hari.
Lalu ia membacakan sajaknya dan berkata, ucapan Bileam anak Beor dan ucapan seorang laki-laki yang telah dibukakan matanya. Ucapan seseorang yang mendengar firman Elohim, yang mengetahui pengetahuan yang maha tinggi. Ia melihat penglihatan dari yang maha kuasa sambil rebah tetapi dengan mata yang terbuka. Aku melihatnya tetapi tidak sekarang. Aku memandangnya tetapi tidak dari dekat. Sebuah bintang akan muncul dari Yakub dan tongkat kerajaan akan bangkit dari Israel. Ia akan meremukkan sudut-sudut Moab dan menghancurkan semua anak Set. Edom akan menjadi miliknya, Seir akan menjadi milik musuh-musuhnya. Israel akan melakukan perbuatan besar. Dari Yakub akan memerintah seseorang yang akan menghancurkan orang-orang yang melarikan diri dari kota Ar. Ketika memandang pada Amalek, ia membaca sajaknya dan berkata, Amalek itu yang pertama di antara bangsa-bangsa, tetapi akhirnya sampai kepada kehancuran. Kemudian ia memandang pada orang-orang Keni dan membaca sajaknya, katanya, tempat kediamanmu yang tahan lama dan sarangmu yang terletak di bukit karang, meskipun demikian Keni dilahap, sampai kapan Asyur akan melawanmu? Lalu ia membacakan sajaknya dan berkata, celaka, siapakah yang akan tetap hidup dari ketetapan Elohim? Kapal-kapal dari pantai Kitim akan menaklukkan Asyur dan akan menaklukkan Heber, tetapi ia juga akan hancur selamanya. Kemudian bangkitlah Bileam lalu pergi dan kembali ke tempatnya, dan Balak pun pergi ke jalannya sendiri. Israel diam di Sitim. Bangsa itu mulai melakukan perzinahan dengan para anak perempuan Moab. Mereka mengajak bangsa itu ke kurban ilah-ilah mereka. Bangsa itu makan dan bersujud kepada ilah-ilah mereka. Israel menggabungkan dirinya kepada Baal Peor, maka menyalalah murka Yahwe kepada Israel. Berfirmanlah Yahwe kepada Musa, jemputlah semua pemimpin bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Yahwe menghadap matahari, agar nyala murka Yahwe surut dari Israel. Lalu berkatalah Musa kepada para hakim Israel, haruslah kamu masing-masing membunuh mereka yang telah menggabungkan diri kepada Baal Peor. Seseorang dari kaum Israel terlihat datang dengan membawa seorang wanita Midian kepada saudara-saudaranya di mata Musa dan di depan mata seluruh jemaat kaum Israel, ketika mereka sedang menangis di pintu kemah pertemuan. Pinehas anak Eleazar, anak Imam Harun melihat hal itu, maka bangkitlah ia dari tengah-tengah umat dan mengambil sebuah tombak di tangannya, lalu masuk mengikuti orang Israel ke dalam kemahnya. Kemudian ia menikam orang Israel dan wanita itu pada perutnya, maka berhentilah tulah di atas kaum Israel itu. Mereka yang mati oleh karena tulah itu ada 24.000 orang. Berfirmanlah Yahwe kepada Musa, Pinehas anak Eleazar anak Harun imam itu telah menyurutkan murkaku terhadap kaum Israel ketika ia cemburu dengan kecemburuanku di tengah-tengah mereka, sehingga aku tidak menghabisi kaum Israel dalam kecemburuanku. Karena itu katakanlah, lihat, akulah yang mendirikan baginya perjanjian damaiku. Hal itu akan menjadi perjanjian imamat selamanya bagi dia dan anak cucunya, sebagai ganti bahwa ia telah sangat cemburu bagi Elohimnya dan telah mengadakan penebusan bagi kaum Israel. Nama pria Israel yang mati dibunuh bersama wanita Midian itu ialah Zimri anak Salu, seorang pemimpin keluarga leluhur Simeon. Nama wanita Midian yang dibunuh ialah Kosbi, anak perempuan Zur, yang adalah seorang kepala suku keluarga leluhur di Midian. Berfirmanlah Yahwe kepada Musa, tawanlah orang-orang Midian itu lalu bunuhlah mereka, karena mereka lah yang telah menunjukkan permusuhan kepadamu dengan tipu muslihatnya yang telah memperdaya kamu dalam perkara Peor dan dalam perkara Kosbi, anak perempuan pemimpin Midian, saudara perempuan mereka yang dibunuh pada hari pembantaian dalam perkara Peor. Amin, haleluya. Saudara, demikian kita sudah membaca firman Tuhan hari ini. Diberkatilah kita semua yang telah mendengar, yang telah membaca firman Tuhan, dan Tuhan mampukan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami dari Elkana Ministry mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.